Halo kawan, kali ini tentang konten memasak ya kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang memasak campuran antara tahu, tempe, panggangan ya kawan ya. Jadi panggangnya cuma sedikit tapi tahu sama tempenya yang banyak begitu ya, supaya lebih hemat begitu ya kawan ya. Nah, tadi dalam proses memasak yang pertama saya lakukan adalah mengiris-ngiris bumbu-bumbu dasarnya ya, seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, laos dan sebagainya itu ya kawan ya. Jadi bawang merah, bawang putih serta kemiri tadi saya tumis dulu. Setelah aromanya keluar sedikit agak gosong begitu ya, tapi bukan sampai hitam, tapi hanya menguning aja atau coklatan saja. Tak tambahkan panggangan, terus tak kasih air. Nah ternyata kawan, di sini juga ada ilmu kimia di situ ya. Jadi ditambahkan air karena sifat air itu bisa melarutkan zat. Jadi ketika ditambahkan air seperti bawang merah, bawang putih dan sebagainya, itu zat kaldunya yang memberi rasa itu akan larut oleh air. Begitu ya kawan ya. Namun kawan, ini yang jadi ilmunya adalah air itu kemampuan dalam melarutkan zat itu terbatas kawan ya. Jadi kalau dia sudah sangat jenuh, air itu tidak bisa melarutkan zat lagi. Jadi meskipun kita tambahkan makanan yang banyak, rasa dari makanan itu tidak bisa larut ke airnya. Jadi airnya tetap tidak terasa makanan itu ya kawan ya. Atau sebagai contoh beginilah ya kawan, ketika kita memasak atau membuat teh ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah air dicampur dulu dengan tehnya ya kawan, supaya kemampuan air dalam melarutkan teh itu bisa maksimal. Baru kalau sudah larut kita tambahkan gula. Pemberian gula tidak dilakukan di awal. Kenapa? Kalau gulanya ditaruh di awal, kemampuan air itu sudah jenuh kawan. Jadi kemampuannya melarutkan teh itu semakin sedikit. Itu termasuk juga membuat kopi ya kawan ya. Jadi air panas dicampur kopi dulu, biarkan larut baru ditambahkan gula. Begitu ya kawan ya. Jadi ini tadi saya tambahkan air dulu supaya kaldu dari makanan itu bisa larut dulu ke air semuanya. Begitu ya kawan. Terus ditambah dengan panas dari api. Manfaatnya dua kawan panas ini. Yang pertama adalah mematikan bakteri. Karena pada suhu yang tinggi bakteri bisa mati kawan. Jadi memasak itu harus sampai mendidih, jangan sampai setengah-setengah, hanya sampai hangat saja ya kawan ya. Karena kalau kondisi hangat, bakteri itu berkembang biaknya pesat. Seperti contoh telur ya kawan. Sel telur itu kalau dierami dengan suhu yang hangat, dia akan berkembang biak menjadi embrio, gitu ya kawan ya. Tapi kalau sekalian panas dia mati menjadi telur godok, gitu ya kawan ya. Jadi jangan sampai kita memasak makanan atau minuman, teh, kopi dan sebagainya itu hanya di kondisi hangat, karena bakterinya malah berkembang biak pesat. Nah ini ilmu biologi ya kawan ya. Terus sampai mendidih tadi ilmu fisika. Terus manfaat yang kedua dari panas untuk ilmu fisikanya adalah ketika panas itu akan partikel-partikel air itu akan bergerak secara acak dengan sangat cepat, sehingga dia bisa menumbuk molekul-molekul kaldu atau rasa dari makanan itu, sehingga semakin cepat untuk terlarut. Sebagai contoh, kalau kita melarutkan gula di air yang panas itu akan lebih cepat daripada melarutkan gula pada air yang dingin. Begitu ya kawan ya. Karena kondisi panas itu partikelnya bergerak sangat cepat, menumbuk partikel-partikel gula, sehingga partikel itu bisa cepat untuk larut atau hancur, bercampur dengan air. Begitu ya kawan. Jadi ada ilmu fisika. Yang pertama tadi zat terlarut itu ya ilmu kimia. Terus ada bakteri, mematikan bakteri, ilmu biologi. Terus gerak brown tadi ya, gerak acak dari molekul air ini karena panas, itu fisika. Begitu ya kawan. Jadi ternyata memasak itu juga tidak sederhana, sesimpel itu ya kawan ya. Jadi penambahan garam, gula, kecap itu sebaiknya dilakukan di akhir, supaya kaldu atau kuah dari makanan itu otentik dari zat makanan yang kita tambahkan, bukan dari bumbu tambahan seperti gula, garam, kecap dan lain sebagainya. Tuh. Terus pemberian santan juga perlu dilakukan di akhir, karena santan itu kalau terkena panas dia akan pecah. Itu ya kawan ya. Ya mungkin itu saja untuk sharing kali ini. Maaf ya kawan kalau agak kurang jelas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.